Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius, yang dimana sekarang kita telah sampai di Matius pasal 27 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11 sampai ayat yang ke-26 yang saya berikan judul Yesus di hadapan Pilatus. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Demikian firman Tuhan ayat 1 dan 2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tetapi telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua yang saya baru saja bacakan untuk saudara, dijelaskan para imam kepala dan tua-tua berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Karena untuk tuntutan menghukum mati pada saat itu tentang Yesus tidak mudah, karena pelaksana untuk dapat hukuman mati hanya dapat dilakukan oleh pemerintah Romawi, yang ditetapkan oleh gubernur Romawi saat itu yang menjajah mereka atau yang memerintah orang-orang Yahudi. Nah, mereka berkumpul untuk mencari hukuman apa yang dapat dilaporkan ke pemerintah Romawi supaya dapat menghukum mati Tuhan Yesus. Dan waktu mereka berkumpul, dikatakan mereka mendapatkan beberapa tuduhan-tuduhan, tetapi ada beberapa tuduhan dengan tuduhan Yesus mengaku sebagai orang Yahudi dan berniat melakukan pemberontakan kepada wali negeri. Nah, dasar inilah yang dipakai untuk dibawa kepada Pilatus, saudara. Itu sebabnya
di ayat 2 di atas, wali negeri bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Nah, saudara-saudara, di ayat selanjutnya yaitu ayat 12 ada tuduhan tambahan dari imam-imam kepala dan tua-tua. Yesus tidak menjawabnya, saudara. Jadi waktu Pilatus sudah bertanya kepada Yesus, "Apakah kamu raja orang Yahudi?" Tetapi Yesus tidak menjawab. Dan para tua-tua dan imam-imam itu pun akhirnya menambahkan pertanyaan kepada Yesus di hadapan Pilatus. Yesus tidak mau menjawabnya, ya, saudara-saudara. Jadi di dalam kitab Matius ini, dan ini juga Pilatus mengerti, saudara, bahwa Yesus itu datang kepada mereka itu karena tuduhan-tuduhan yang dilakukan itu karena dengki. Dan juga diingatkan oleh istrinya sendiri, mengingatkan untuk Pilatus tidak mencampuri urusan mereka. Jadi pada dasarnya sebenarnya Pilatus tahu, saudara, bahwa Yesus itu dibawa ke dia itu karena memang ada kedengkian. Jadi itu hanya nilai-nilai masalah keagamaan mereka. Makanya Pilatus sebenarnya tidak ingin mengurus ini gitu, karena itu urusan agama dan itu adalah urusan internal mereka. Tetapi ternyata, saudara, ada beberapa hal yang nanti kita mengerti kenapa Pilatus akhirnya mengikuti kehendak orang banyak atau tua-tua dan para imam yang ada. Ya, dikatakan di dalam kitab Matius ini tidak diceritakan apa tuduhan para imam-imam dan tua-tua itu, saudara. Tetapi di kitab Lukas diceritakan tuduhan Sanhedrin, yaitu para tua-tua yang ada dan imam-imam yang ada itu, mengatakan penghujatan kepada Allah. Ya, saudara, itu dijelaskan di dalam kitab Lukas. Walaupun juga sebenarnya ada pernyataan di dalam Matius 26 ayat 65 sampai 66, saudara. Nah, yang kalau diajukan ke Pilatus pasti ditolak. Karena itu adalah masalah agama. Dan pasti mereka disuruh untuk menyelesaikannya sendiri. Maka mereka menghadap Pilatus dengan 3 tuduhan, saudara, yang lain yang dengan tipu daya, saudara, yang dibungkus dengan kebohongan yang disengaja dan sebagai berikut. 1, ya, Yesus itu seorang revolusioner, artinya pemimpin yang mau membawa orang-orang banyak atau orang-orang Yahudi untuk mengadakan gerakan kemerdekaan yang melawan Romawi, ya. Yang kedua, Yesus dikatakan menghasut rakyat supaya tidak membayar pajak. Jadi dasar-dasar inilah yang diajukan tambahan kepada Pilatus. Yang ketiga dikatakan Yesus menyatakan dirinya sebagai raja. Ya, di dalam Lukas 23 ayat 2, kalau saudara tahu, akhirnya ketika dia disalib ada tulisan Indri, ya, di belakang ada tulisan Indri, raja orang Yahudi, saudara, dalam 3 bahasa. Nah, itulah tuduhan yang paling ditekankan oleh orang-orang Yahudi kepada Pilatus. Karena dengan 3 tuduhan sedemikianlah yang akan diterima oleh Pilatus. Karena itu berhubungan dengan kepemerintahan Roma, saudara. Dan seterusnya, itu nanti tua-tua dan para imam menyerahkan Pilatus. Ya, saudara. Tetapi kenyataannya, saudara, mereka bukan menyerahkan terserah Pilatus, tetapi mereka memaksa untuk Pilatus melakukan kehendak mereka supaya Yesus itu dihukum dan dibunuh. Ya, itu cara mereka untuk membunuh Yesus dengan menyalibkannya. Dan untuk itulah Pilatus tidak dapat menolaknya. Why? Kenapa? Karena ada keberatan-keberatan yang Pilatus alami. Karena perbuatannya sebagai seorang pemimpin di wilayah Yehuda itu. Sehingga dia sebagai seorang pemimpin tidak memiliki otoritas yang kuat untuk menyatakan tidak, ia adalah ia. Karena ternyata, saudara, Pilatus memiliki background yang kurang baik. Ya, dikatakan gini, walaupun dia sudah berusaha untuk menolong Yesus, tetapi dia tidak dapat menolong Yesus. Ya, saudara, dia hendak sebenarnya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Sehingga dikatakan dengan cara pada saat itu ada perayaan Paskah, saudara. Dan biasanya di dalam perayaan orang Yahudi yang besar itu, mereka akan melepaskan tawanan-tawanan, membebaskan tawanan-tawanan, ya, di hari raya itu, saudara. Dan
Pilatus ya dikatakan dia mengajukan Barabas, Yesus atau Yesus Barabas. Karena saat itu saudara nama Yesus banyak dan sama dengan nama Yosua banyak saudara ya, sehingga nama Barabas Yesus disebutnya Barabas Yesus. Tapi kalau Yesus Kristus saudara ya, dia Yesus Barabas ini ya seorang perampok dan revolusioner. Dia pemberontak sebenarnya ya dalam bidang politik. Tetapi orang banyak lebih memilih Yesus Barabas yang penuh kekerasan daripada Yesus Kristus yang penuh kasih. Kenapa demikian? Karena itu untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya menghukum Yesus. Akhirnya Pilatus dia mencuci tangan di hadapan orang banyak karena rencananya dia mau membebaskan Yesus dengan mengajukan aturan bahwa di dalam hari raya ini ada orang yang bisa dibebaskan. Rencananya dia mau membebaskan Yesus Kristus, tetapi ternyata orang banyak memang sudah tidak ingin, sudah merancangkan Yesus harus mati. Makanya ketika ditawarkan Yesus Barabas, mereka katakan Yesus Barabas. Mereka nggak peduli Yesus Barabas ini orang jahat atau tidak jahat yang akan merugikan mereka. Tapi demi kepentingannya mereka, dalam kebersamaan mereka membenci Yesus, ya mereka menyatakan Yesus lah yang harus dibunuh, Yesus Barabas yang dibebaskan. Saudara, ini yang harus dimengerti. Kenapa akhirnya Pilatus itu kalah? Ya, ini untuk diketahui. Pilatus adalah prokurator provinsi. Jadi pada tahun 25 Masehi dikatakan dia menjabat jabatan sebagai prokurator provinsi itu. Dikatakan selama 10 tahun dia itu memegang jabatan itu sampai dia diturunkan jabatannya. Dikatakan dia bertanggung jawab langsung kepada kaisar, walaupun dia ada pemimpin di bawah kaisar ya, bukan kepada senat Romawi saudara. Sebagai seorang prokurator ia harus mempunyai pengalaman yang cukup untuk dapat memegang jabatan sebagai seorang prokurator saudara. Yang pertama ya saudara, dia memiliki pengalaman sebagai komandan militer. Setidak-tidaknya dia mengerti tentang kemiliteran. Karena itu penting, karena ini kan negara jajahan. Dia bukan hanya pandai memerintah, mengatur, memanage dan sebagainya, tapi dia juga mengerti nilai-nilai peperangan. Karena pasti ada pemberontak-pemberontak di wilayah jajahan itu. Sehingga kapasitas pemimpin militer harus ada. Sehingga ketika kalau ada pemberontakan-pemberontakan, dia adalah komandan yang terbiasa menghadapi perlawanan-perlawanan peperangan sehingga lebih mudah mengendalikan ya lawan-lawan yang ada atau orang-orang jajahan yang mau memerdekakan diri begitu ya saudara. Yang kedua, dia memiliki kemampuan sebagai seorang prajurit yang menguasai administrasi. Sebagai pemimpin perang juga dia bisa menjadi seorang manajer gitu ya, administrator. Nah saudara-saudara, ketika Pilatus memerintah Yudea, ia memang sudah tidak menyukai orang Yahudi, Pilatus ini saudara. Maka dikatakan tindakan dari Pilatus ini, itu terlihat ketidaksukaannya terhadap orang Yahudi. Kenapa? Karena pertama, prasangka-prasangka mereka yang irasional dan fanatik, yang diketahui oleh Pilatus, sedangkan saudara orang Roma itu dibangun dengan logika, apalagi seorang prajurit saudara. Nggak ada itu Tuhan-Tuhan yang lain yang akan mengganggu dalam perjalanan sebagai seorang prajurit. Itu nggak bisa diterima, itu nggak mudah gitu ya. Karena mereka logika di sini ada lawan, bagaimana strategi mengalahkan musuh dengan wilayah dan sebagainya. Nah itu yang terjadi, logika mereka lebih kuat dari sekedar prasangka-prasangka sesuatu yang irasional, bahkan fanatik terhadap prasangka-prasangka itu bagi dia. Jadi nilai-nilai keagamaan yang dipakai, dikembangkan dengan cara-cara yang kurang tepat, akhirnya menjadi fanatisme, saudara. Nah ini menurut orang Yahudi adalah sebagai prinsip. Tetapi untuk Pilatus ini hal yang tidak layak gitu ya. Dia tidak cocok dengan orang-orang yang hidup dengan prasangka-prasangka yang irasional, apalagi yang fanatik. Gitu. Bagi dia segala sesuatu harus ada logika. Seterusnya dikatakan Pilatus justru menggunakan pendekatannya dengan kekerasan karena dia nggak bisa, saudara, orang kalau sudah fanatik saudara, udah ismenya kenceng saudara, itu sulit saudara dirubah,
Sulit sekali. Makanya agama ketika diajarkan dengan tidak tepat antara logika dan rohani, saudara, dengan iman dan kedagingan dan kehidupan, itu berbahaya sekali, saudara. Karena Tuhan itu menciptakan saudara dan saya, ada jiwa, ada roh, ada tubuh ini, dan itu harus sinkron semuanya untuk sehingga kita menjadi seimbang dalam kehidupan. Dalam iman kita kepada Tuhan yang roh, dan juga dalam praktek iman kita dalam kehidupan, saudara. Nah, itu yang harus dimengerti. Tapi banyak orang yang mempelajari firman Tuhan, tetapi lebih kecenderung kuat di dalam prinsip-prinsip yang roh, sehingga akhirnya jadi fanatik, jadi ismenya kencang, dan tanpa sadar logikanya tidak berjalan dengan baik. Bahwa di dalam kehidupan ini ada kehidupan yang real, yang logika kehidupannya juga harus berjalan, tetapi ditopang oleh firman Tuhan yang kuat. Sehingga waktu kita melakukan kehidupan yang real kita itu sejalan dengan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang secara roh kita kuat, secara kebenaran, secara kekuatan iman kita terhadap firman itu kita kuat. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita, kekuatan firman itu membimbing kita melakukan kehidupan di dunia, baik pekerjaan, usaha, berumah tangga, dan sebagainya. Kita dengan kekuatan Allah, logika kita dan spirit kita jadi kuat dalam kebersamaan, saudara ya. Nah, saudara-saudara, ini yang dilakukan. Nah, akibatnya nggak bisa diatur. Ya, Pilatus menggunakan pendekatannya dengan kekerasan, saudara. Penindasan terhadap orang-orang yang tidak bisa diatur, gitu ya. Seterusnya dikatakan, Pilatus ketika datang ke Yerusalem, dia tidak meletakkan ukiran-ukiran dalam panji-panji Romawi yang dibenci orang Yahudi. Jadi waktu Pilatus masuk ke Yerusalem ketika dia diangkat menjadi menggantikan pemimpin yang sebelumnya, dia tidak mengikuti, atau barangkali dia tidak menerima nasihat-nasihat teman-teman pemimpin sebelumnya. Kalau memerintah di Yehuda, kamu harus melakukan hal-hal seperti ini. Contohnya panji-panjinya orang Romawi itu ada gambar-gambar gambar-gambar kaisar, patung-patung yang dibuat kecil-kecil dan ukiran-ukiran yang ada, saudara. Nah, orang Yahudi menentang sekali prinsip-prinsip patung, saudara. Patung dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan bagi orang Yahudi, karena itu firman, saudara. Dan mereka melakukan sampai dengan ketaatan yang penuh bahwa tidak boleh ada patung dalam bentuk apapun, binatang yang di udara, binatang yang di darat, maupun binatang yang di laut. Apalagi untuk disembah, membentuk patung saja sudah tidak boleh bagi orang Yahudi. Begitu kuatnya mereka terhadap kepercayaan ini. Nah, Pilatus waktu datang ke Yerusalem menggantikan pemimpin yang sebelumnya, dikatakan dia masukkan membawa panji-panji. Nah, panji-panji Romawi itu ada ukiran-ukiran, depan ada gambar kaisar, yang biasanya pemimpin-pemimpin sebelumnya itu yang datang itu menurunkan itu, saudara, supaya tidak terjadi konflik, gitu ya. Mereka datang diterima dengan baik, sehingga mereka dengan bijak mengelola tanah jajahan itu, ya, Yehuda ini, ya, saudara ya. Tetapi Pilatus enggak, saudara. Dia pakai semuanya, dia masuk ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Wah, itu menimbulkan kejengkelan dan kebencian orang Yahudi, saudara. Jadi bukan hanya imam, bukan hanya tua-tua Yahudi, tapi orang banyak. Karena orang banyak sudah terdidik bahwa di hidup mereka tidak boleh ada patung-patung, saudara. Begitu, saudara ya. Inilah yang membuat orang Yahudi membencinya. Karena pemimpin-pemimpin Romawi sebelumnya tidak melakukan hal seperti itu, saudara. Seterusnya dikatakan ketika ada pembangunan, ya, ada kebutuhan air, dia membangun pembangunan saluran air, ya itu sangat disenangi, diterima oleh orang-orang Yahudi, karena itu hal yang bagus, karena kebutuhan air kan sangat mendasar sekali, saudara. Tetapi, saudara, ada yang membuat akhirnya nilainya jadi rendah dari idenya yang bagus itu. Dia mengambil dana untuk membuat pembangunan saluran air itu dari perbendaharaan bait suci, uangnya. Gejengkelin lah, maksudnya lu pemimpin, ya lu sediain lah dananya sendiri gitu, jangan ambil uang gua lagi gitu ya. Nah, itu menambah kejengkelan-kejengkelan orang Yahudi kepada Pilatus ini, saudara. Nah, seterusnya juga ada sebuah cerita bagaimana Philo, ya, seorang ahli sejarah yang bukan orang Kristen. Philo ini, saudara, banyak menulis tentang kondisi-kondisi Israel pada zaman itu, zaman Tuhan Yesus, ya, dikatakan dia menuliskan bahwa orang Yahudi telah mengancam untuk melaporkan Pilatus kepada kaisar.
atas perbuatan-perbuatannya yang tadi saya jelaskan, ditambah hal-hal yang lain, yaitu korupsi, kelakuannya yang kurang ajar, dia melakukan penjarahan-penjarahan, dia melakukan kebiasaan menghina orang-orang Yahudi, dan tindakan-tindakan kekejamannya ketika ada orang-orang Yahudi yang mau memberontak, itu ditindasnya dengan kekejaman, ya saudara, pembasmian gitu ya, dengan pembunuhan orang tanpa mengadili dahulu. Ini tindakan-tindakan Pilatus, saudara, ya. Seterusnya, dia katakan dia pernah membunuh orang banyak dalam insiden Samaria, saudara, yang menyebabkan orang Samaria itu menuntut kepada Vitellius, saudara, menuntut. Jadi memberitahukan kepada Vitellius, pemimpin dia langsung di bawahnya Kaisar, ya saudara. Dikatakan ini atasannya langsung, saudara. Dia memerintah kembali ke Roma dan memerintahkan Pilatus untuk kembali ke Roma untuk diadili, ya saudara-saudara. Tapi dalam perjalanan ke Roma, ternyata Kaisar Tiberius mati. Sehingga dia tidak jadi diadili. Karena tidak ada ceritanya atau sejarahnya bahwa Pilatus itu dihukum atau tidak gitu ya. Sehingga pengadilan tidak ada. Seterusnya dikatakan, sehingga reputasi Pilatus di mata orang Yahudi begitu buruk. Saudara, nah, karena dia punya dasar-dasar yang buruk dan bisa dilaporkan ke Kaisar, maka para pemimpin Yahudi punya kekuatan untuk menekan Pilatus. Gitu ya. Dikatakan dia mudah diancam untuk dilaporkan ke Kaisar Romawi. Inilah salah satu dasar yang membuat Pilatus mengikuti kemauan pemimpin Yahudi untuk membunuh Yesus. Tapi dia juga menolaknya dengan cara dia mencuci tangan untuk menunjukkan gue nggak tanggung jawab ya, maunya lu. Tapi sebenarnya dia bisa punya otoritas untuk tidak, ya tidak. Tapi karena dia punya banyak kelemahan di para pemimpin Yahudi dan orang-orang banyak, dia takut kalau dia dilaporkan lengser dia jadi punya jabatannya. Itu yang terjadi, saudara. Sehingga akhirnya permintaan tua-tua Yahudi dan imam-imam itu diterima untuk membunuh Yesus, dan dia melemparkan tanggung jawabnya itu dengan dia mencuci tangan di hadapan orang banyak, lambang bahwa dia tidak bertanggung jawab, kalianlah yang bertanggung jawab. Padahal kan tidak seperti itu. Dia punya otoritas, saudara, untuk bilang tidak, iya. Dia sendiri kan ngomong sama Yesus, aku bisa membebaskan kamu asal kau ngomong apa adanya. Jadi dia memang tahu dia punya otoritas. Prakteknya tidak bisa. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bagaimana orang Yahudi melihat banyak kelemahannya dia, sehingga dia mudah ditekan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, saudara-saudara, menurut legenda, Pilatus itu mati bunuh diri. Ya, dan akhirnya dalam perjalanan jasadnya itu diperkirakan kuburannya ada di Wina, saudara. Ya, nah itu di Swiss, saudara ya. Dan mayatnya dibawa ke Lausanne, ya, wilayah Swiss. Di situ ada bukit bernama Bukit Pilatus, yang akhirnya diganti namanya menjadi Bukit Pilatus. Ya, yang artinya kata Pilatus itu mengenakan topi awan-awan, ya. Nah, karena dianggap Pilatus ini berhubungan dengan Pilatus, maka namanya diganti menjadi Pilatus. Yang tadinya bukit itu bernama Pilatus, yang artinya mengenakan topi awan-awan. Akhirnya dirubah, ya, namanya menjadi Pilatus, saudara. Dan sampai sekarang ada tempatnya di Swiss, saudara ya. Nah, seterusnya kemudian legenda Kristen itu memberikan simpati kepada Pilatus. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Eropa ini ternyata menghargai Pilatus, gitu loh. Dan cenderung menempatkan semua kesalahan atas kematian Yesus pada orang Yahudi, saudara. Sehingga dalam perjalanan ketika ada perang salib, saudara, kalau saudara pernah mendengar kata perang salib, itu orang-orang Eropa itu, saudara, Norwegia, Italia dan sebagainya, mudah dipengaruhi untuk melakukan peperangan, mengambil alih Yerusalem, saudara, dalam perang salib yang ada. Karena apa? Karena mereka tahu yang menyebabkan Yesus mati itu juga bagian dari orang Israel. Maka ketika terjadi perang salib, saudara, dan itu tentara perang salib pada waktu yang pertama kali penyerbuan mengalahkan tentaranya Turki, saudara,
Wah, dibantai habis orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem juga, saudara. Karena mereka marah nih orang-orang Kristen Eropa yang ada. Mereka dibunuh habis. Karena elulah Yesus akhirnya dibunuh. Jadi timbul kemarahan orang-orang tentara-tentara Kristen ini, saudara. Dan inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi sangat tidak suka tentang kekristenan, saudara. Dari sejarah perang salib ini, saudara, bisa dimengerti. Salah satunya seperti itu ya, saudara ya. Nah, karena istri, saudara, ini karena kecenderungannya menimpahkan kesalahan atas kematian Yesus kepada orang Yahudi ini, saudara ya. Karena istri Pilatus adalah seorang proselit, ya. Menurut legenda, istri Pilatus itu ternyata seorang proselit. Jadi orang yang bukan Yahudi menerima keagamaannya, imannya menjadi agama Yahudi, yaitu disebut proselit, saudara ya. Dan dikatakan nama dari istri Pilatus itu namanya dia Claudia Procula. Ini nama istri dari Pilatus, saudara. Dan ternyata pada saat itu, pada Pilatus sudah mati dan dikuburkan, dikatakan Claudia Procula ini telah menjadi Kristen. Legenda ini juga mengatakan akhirnya Pilatus menjadi Kristen. Sehingga sampai hari ini gereja Koptik, saudara, memandang Pilatus dan istrinya sebagai santo dan santa. Ya, saudara, kalau saudara pengen tahu kondisi itu, saudara bisa baca sejarah tentang Pilatus mengikuti cerita yang ada di gereja Koptik, saudara ya. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan di atas yang telah saya jelaskan tentang kenapa sampai Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak dengan tentara untuk dibunuh atau disalibkan, yang tadi saya sudah jelaskan. Karena Pilatus sendiri sebenarnya punya kekuasaan atau otoritas bisa membatalkan tuduhan-tuduhan itu, tetapi karena dia banyak melakukan kekurangan-kekurangan di hadapan orang Yahudi, sehingga dia mudah ditekan. Kehidupan kita kekristenan juga begitu. Kalau kita terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa atau curang-curang, saudara, ketika kita mau melakukan perbuatan yang benar, saudara, sulit sekali ketika orang menyatakan, lu dulu pencuri, lu pembunuh, lu pendusta, lu pembohong, habis. Sulit sekali kita menyatakan kebenaran kepada orang-orang. Karena mereka akan menuduhkan hal-hal yang tidak baik yang pernah kau lakukan, yang diketahui orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga pertobatanmu pun kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau akan menjadi bumerang gitu loh. Karena perbuatan-perbuatanmu yang lama itu bisa menjadi batu sandungan untuk orang-orang lain yang percaya kepada Yesus. Apalagi dalam percayaan kekristenanmu, kamu bersikap masih seperti orang yang lama. Padahal waktu engkau percaya, kata firman Allah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi waktu kamu menjadi orang percaya, sikap aroganmu masih ada, sikap jahatmu masih ada, engkau suka mencuri juga, engkau juga masih suka membohong, suka menjelek-jelekan orang, dan sebagainya. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka bilang ini orang Kristen tidak membawa apa-apa, ngapain percaya sama Tuhannya dengan kelakuan orang yang seperti ini. Dan itu bisa menghambat nama Tuhan atau kekristenan itu bertumbuh kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, di manakah sekarang imanmu? Kalau engkau hari-hari ini katanya orang percaya, entah peduli engkau hamba Tuhan atau saudara jemaat biasa, apakah engkau hari-hari ini mengikuti prinsip kekristenan yang sesungguhnya? Kalau engkau percaya Yesus, maka yang lama sudah berlalu. Artinya perbuatan-perbuatan kita yang lama harusnya kita singkirkan. Sehingga orang-orang yang kenal kita, dulu siapa kita, mereka nggak, aku melihat perubahan hidupmu. Aku mau mengenal Tuhanmu yang membuat engkau berubah. Itu, saudara, yang harus dimengerti. Ya, saudara-saudara. Nah, ini yang membuat Pilatus di masa lalu yang telah memberikan sebuah kekuatan untuk memaksanya melakukan keinginan imam-imam dan tua-tua yang bertentangan dengan kemauan dan keadilan. Karena pada prinsipnya, Pilatus tidak ingin menghukum Yesus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.